Mari Pak. Ada dulu ya. Silakan ya. Semoga sukses. Berhasil. Oke, mantap. Mantap. Itu hari kan Ibu Mei. Pais. Ya. Semoga sukses. Semoga sukses. Mantap. Itu hari kan suatu acaranya bos malam ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Apakah ada yang sakit? Berarti hari ini hadir semua ya? Ada yang tidak hadir? Ada. Kenapa? Namanya siapa? Livi. Livi dengan? Oh, Nafis. Oh ya. 3 orang ya? Yang 4 yang lainnya hadir semua ya? Terima kasih ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran ya, nanti terlebih dahulu berdoa. Nanti doa akan dipimpin oleh Ibu. Terus sebelum berdoa, kami mohon duduknya yang belum rapi tolong dirapikan. Sampah-sampah yang masih ada di samping itu siapa? Ya, tolong diambil, dibukuin dulu terlebih dahulu. Ya. Guru sudah sering mengingatkan, ingat an-nadofatu minal iman. Ya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Lingkungan kelas kita bersih, insya Allah kita pun bersih dan belajar pun nyaman, ya, sehat, nyaman. Oke, baik. Sebelum kita memasuki materi akidah akhlak, kita berdoa dulu ya. Silakan, Viko, pimpin doa. Siapa? Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Segala sesuatu ya, itu tanpa doa tidak akan berhasil ya. Walaupun kita kuat mampu ya harus dibarengi dengan doa. Makanya doa itu salah satu senjata bagi orang Islam, bagi yang misalnya
yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu yang akan memberikan ilmu, ya, yang akan memberikan ilmu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong, yang akan memberikan kecerdasan kepada kita. Yakin dulu. Artinya bagaimana doa kita akan terkabul, kita itu harus yakin. Ya, harus yakin dulu. Yakin kalau hanya Allah yang akan mengabulkan semua doa-doa kita. Kita harus yakin. Doa kita bagus, panjang dan lebar, tapi kita sendiri masih melakukan perbuatan syirik, cuma. Ya. Artinya di sini membutuhkan ke hati kita, ya, keyakinan kita, yakin kepada Allah dulu, ya. Yakin setelah itu, insya Allah Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Cukup sederhana. Insya Allah doa kita akan terkabul. Ya. Yakin dulu, tetapkan dulu bahwa Allah yang Maha Pelindung saya, kita mau minta doa apa? Ya. Doa selamat, ya Allah, hanya Engkau yang memberikan keselamatan kepada saya. Ya, hanya Engkau, bukan orang lain. Lalu kita berdoa selamat. Kemudian doa belajar, ya Allah, hanya Engkau yang akan memberikan saya kepandaian. Hanya Engkau yang akan memberikan saya kepandaian. Lalu kita berdoa, itu billahi wa doa belajar. Ya, jadi di setiap doa kita yakin dulu bahwa hanya Allah yang akan memberikan memberikan menjadi doa kita terkabul itu hanya Allah. Yang memberikan segala sesuatu itu hanya Allah. Yakin dulu. Jadi itu sekilas terkait doa, ya, supaya jadi sebelum berdoa yakinkan dulu keimanan kita, percaya kita hanya Allah dan tidak ada yang lain. Lalu kita berdoa. Itu sekilas motivasi buat kalian. Jadi dan jangan juga doa juga terlalu pendek atau bahkan tidak berdoa. Artinya begini, kita ini kan doa ini kan tidak bayar, ya. Doa itu tidak mengeluarkan uang, ya kan? Yeah. Doa tidak mengeluarkan uang. Jadi orang yang sangat pelit, medit, alias kikir, itu orang yang tidak pernah berdoa. Mengerti tidak? Seolah-olah kesehatan kita, rezeki kita sudah terpenuhi, gitu. Ya. Padahal rezeki, kesehatan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut masih bisa berbicara, mata masih bisa tidur, gitu kan? Itu hanya Allah yang memberikan. Artinya, kenapa kita tidak berterima kasih kepada Allah? Tanda syukur kita mana? Jadi supaya kita tidak tergolong orang-orang yang pelit, ya, itu ibarat kalau kita tidak pernah doa itu kita pelit sekali, tidak pernah bersyukur. Baik, itu sekedar sekilas supaya bagi lingkungan kita. Di sini Pak Guru akan materi hari ini adalah iman kepada hari akhir. Jadi sebelum kita masuk pada materi kita pertemuan bab 1 pertemuan kedua, coba ada yang tahu nggak
yang kayak apa? Gambaran kalian hari akhir sudah hancurnya bumi dan seterusnya. Ada lagi? Coba hari akhir yang ada di dalam benak kalian itu apa? Hari akhir. Coba. Ya, itu. Turunnya Dajjal. Turunnya Dajjal. Dajjal. Ya, ada lagi? Ya, munculnya hewan-hewan melata. Nah, hewan melata itu bisa berbicara fasih dengan manusia. Ya, jadi itu ya. Jadi sebelumnya tadi gambaran terkait tentang hari Akhir. baik. Kalau perhatikan dulu di sini Pak Guru ada sebuah video yang nantinya kalian akan mengamati dan mencermati, lalu Pak Guru akan bertanya. Ya, terlebih dahulu kalian perhatikan video ini ya dan dicatat. Keluarkan dulu pena dan bukunya, dicatat apa yang terdapat dalam video ini. Ya, gambaran apa yang terdapat dalam video ini. Baik, sudah bisa? Sudah siap? Ya. Pena dan bukunya disiapin. Oke, kalau sudah siap, lalu bertanya. Sudah ya? Nah, perhatikan ke depan, ya, perhatikan ke depan, catat apa yang ada di dalam video ini. Dan berikut adalah tanda-tanda hari kiamat besar yang perlu diketahui. Terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat.
Tadi sudah menonton menyimak? Sudah. Ya. Nah, di sini jadi setelah kalian perhatikan dan mengamati video di atas, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian tentukan sebagai berikut. Daftar sejumlah pertanyaan dengan menggunakan apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan. Nah, jadi di sini Pak Guru akan mengajak. Jadi sebelum memasuki materi ya. Jadi sebelum memasuki materi, Pak Guru mengajak kalian mencermati terlebih dahulu dari video ini, ya, supaya nanti setelah masuk materi mudah memahaminya. Karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengenal, dan merefleksi iman kepada air, diharapkan yang pertama, peserta didik mampu menganalisis macam-macam yang berhubungan dengan hari air. Nah, tadi salah satunya di video itu terdapat macam-macam ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mengidentifikasi tanda-tanda. Nah, ini video ini sih ya. Tanda-tanda hari akhir. Ya, apakah di sini tanda-tanda hari akhirnya masuk kategori kubro atau subro? Ya, oke. Jadi Pak Guru akan acak ya dari kalian. Akbar, ya, coba Akbar, terserah mau memakai kalimat apa, ya, kalian Akbar pilih saja apa atau mengapa, bagaimana, di mana, berbentuk pertanyaan, ya. Setelah itu nanti kalian yang akan menjawab. Akbar bertanya saja, mungkin kapan terjadinya kiamat itu, terus apa tanda-tandanya kan? Itu berupa kata. Silakan Akbar, tanya. Mendengar? Satu saja. Satu. Kapan terjadinya kiamat? Ya. Kapan terjadinya kiamat? Siapa yang akan mau jawab? Kapan? Coba, Tiko. Apa terjadinya kiamat? Kapan terjadinya kiamat? Ya. Kita sebagai manusia belum pasti kapan terjadinya kiamat karena Allah saja yang tahu. Oh ya, 100. Nah, ada lagi? Ada lagi? Perbedaan pendapat? Ada yang mau berpendapat? Mirip-mirip tidak apa-apa? Atau sama seperti Tiko? Ya, kapan terjadinya kiamat? Hanya Allah yang tahu. Oke, yang kedua, coba Ariska, wilayah. Ya, silakan buat pertanyaan satu saja. Apa tanda-tanda hari kiamat besar? Apa tanda-tanda hari kiamat besar? Ada yang mau jawab? Tanda-tanda hari kiamat yang terdapat dalam video tadi ada. Ya, satu saja, berbagi yang lain. Apa? Matahari terbit dari sebelah barat. Ada lagi? Ya. Keluarnya api yang mengirim manusia kepada manusia. Iya, keluarnya manusia mengirim kepada orang manusia. Munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Ya, munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia juga masih. Dan dia sangat pasti berbicara dengan manusia. Makanya nanti manusia itu menganggap ini Tuhan. Sekarang sudah banyak yang bermunculan. Contoh apa? Yang lagi viral contoh seperti apa ini kendil, siapa namanya? Joko Kendil. Joko Kendil. Ya.
Menurut informasinya, Joko Kendil menunggangi singa berwarna putih sehingga jalannya cepat. Kira-kira menurut kita apa? Fenomena yang terjadi, ya, ini salah satu ya. Pak Guru masukin salah satu terkait dengan tanda-tanda hari akhir. Banyak bermunculan seperti tadi ya. Apa yang lagi viral, ada yang namanya Joko Kendil, kemudian menurut mata kita itu Joko Kendil tidak menaiki apa-apa, dia berjalan biasa saja, tapi menurut pendapat yang lain itu dia sedang menaiki kuda singa yang berwarna putih, sehingga bagi manusia yang tidak bisa melihat ya seakan-akan dia gila gitu. Nah, kira-kira fenomena seperti ini bagaimana kalian menyikapinya? Coba. Nah, coba dari pendapat enggak, ini di luar dari kisah materi yang nyata ini ya. Kisah yang materi yang nyata dari tanda-tanda hari akhir ini ya. Tadi kan ada binatang yang bisa bersecara fase dengan manusia. Itu salah satu tanda-tanda. Nah, ini terjadi dengan real. Nah, di sana ya, nanti ini tolong perhatikan ya. Seperti tadi yang belum disebut, munculnya Ya'juj wal Ma'juj ya. Munculnya Dajjal. Dajjal ini dia bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Bisa menghidupkan dan mematikan. Mungkin yang barusan digambarkan Joko Kendil saja sudah banyak sekali orang yang percaya. Ya. Yang gambaran yang viral digambarkan oleh Joko Kendil yang saat ini, itu banyak manusia yang percaya. Apalagi nanti ya, ketika Dajjal yang matanya satu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Bisa, misalnya ibunya siapa yang mau dihidupkan, bisa. Ya. Kira-kira iman kita tergoyah atau tidak? Itulah. Nah, saat ini kita bilang insya Allah, termasuk Pak Guru ini ya, termasuk Pak Guru. Saat ini insya Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat ini, tapi kita tidak semuanya tidak tahu. Ya, hanya keimanan yang mampu membantu kita. Hanya keimanan. Lagi-lagi Pak Guru tekankan, yakin dulu kepada Allah, percaya dulu kepada Allah. Lagi-lagi itu. Ya, makanya tadi fenomena yang viral yang memang kasat mata menurut kita Joko Kendil itu lari begitu ya. Tapi ternyata pendapat lain. Nah, nanti kita percaya, oh iya, dia sedang menaiki seekor singa. Padahal batin kita tidak percaya, tidak yakin. Dia kan? Tapi karena viralnya itu, batin kita menjadi yakin itu. Nah, jawaban kita ya Allah a'lam bishawab. Ya, entah itu buatan atau memang benar-benar nyata. Dan kalaupun nyata, ini masuk kategori tanda-tanda. Nah, banyak bermunculan. Nah, ini masih manusia. Nanti kalau sudah hewan ini. Nanti kalau ada seseorang yang makan daging kucing, ada yang kucing seekor kucing dimakan, itu masuk sudah musim kelaparannya. Ya, semoga kita masuk kategori orang-orang yang beriman, ya, dijaga iman kita. Baik, tadi cukup ya pertanyaan. Bapak, lampunya mati, Pak Guru lanjut aja ya. Pak Guru kan sudah bagikan terkait makan apa ada ya. Baik, lanjut. Macam-macam alam
manusia kepada manusia untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. 5. Yaumul mizan, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yang keenam, sirat, yaitu jalan menuju surga sebagai jembatan siratal mustaqim. 7. Yaumul jaza, surga adalah sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Neraka adalah sebuah tempat yang penuh penderitaan dan cobaan dari akhir. Baik, di sana ada 7 ya. Ada 7 macam-macam alam gaib. Nah, alam gaib itu gaib yang tidak terlihat tapi ada, ya. Tidak terlihat tapi ada. Nah, bagaimana cara mempercayainya? Ada yang tidak percaya di sini. Alam yang tidak terlihat tapi ada. Ya, jangan sampai tidak percaya, gitu ya. Ya. Hal-hal yang gaib pada diri kita seperti apa coba? Hal-hal yang gaib terdapat pada diri kita seperti apa? Seperti suara. Suara itu tidak nampak tapi terdengar. Ya. Suara itu tidak nampak tapi terdengar. Kentut. Kentut itu tidak kelihatan tapi tercium baunya. Iya kan? Iya. Perasaan sakit tidak nampak tapi rasa sakit. Ya? Perasaan. Nah, jadi itu ya. Kenapa kita harus mempercayai hal-hal yang baik? Ya, di dalam tubuh kita juga ada hal-hal yang gaib. Makanya doa salah satu ya membantu. Ya, jadi yang pertama alam barzah, yaitu alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Jadi hidup kita ini adalah satu istilahnya transit ya. Saat ini kita hidup ini adalah transit, ya transit. Setelah kita hidup kemudian transit kita apa? Untuk mencari bekal, ya. Mencari bekal menuju ke kehidupan yang sesungguhnya. Itu nanti kan hanya ya mungkin Pak Guru nggak tahu ya, dan semuanya tidak tahu kapan kita akan datangnya. Hasilnya selama transit itu kapan kita akan tiba menuju ke tempat yang dituju kita nggak tahu. Nah, jadi yang pertama kita tuju adalah alam kubur. Nah, setelah transit lama bersenang-senang, kemudian bisa makan sebuah mie, bisa makan telur, ayam dan lain-lain gitu kan. Tapi setelah transit di alam kubur, barulah kita mulai menyadari, oh ternyata gitu ya. Pasti bertanya selalu situ ya. Tapi sebelum memasuki alam kubur, masya Allah ya, ini yang mengatur ini ya, yang mengatur dengerin baik-baik ya. Cara Allah ya, cara malaikat mencari nyawa, mencari nyawa kalian dulu ya, nanti ya, jangan bawa dulu, kalian dulu. Karena kalian berhasil mengatur. Cara Allah mencabut nyawa manusia itu berbeda-beda. Ya, ada yang halus itu ya langsung tiba-tiba meninggal. Itu sangat halus. Ada yang ya ibarat kayak karam gitu, molor, masuk lagi, molor, masuk lagi. Ya, ada yang sakit tahunan, tidak bisa jalan, tidak bisa duduk, hanya bisa berbaring. Ya, dalam pikiran benak kita kalau kita nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan, pasti ada satu hal yang negatifnya. Kalau seperti ini lebih baik saya mati saja. Masuklah ke kategori ada pikiran bermacam-macam seperti bunuh diri dan yang tidak diinginkan. Nah, namun hal seperti itu kalau kita manusia yang beriman bisa saja sebagai pengobatan, artinya sebagai kenikmatan, bisa mohon ampun
sampai sekarang kan masih dalam kubur kan? Iya. Iya enggak? Pikirkan dulu, renungkan coba. Kira-kira dalam kubur itu apa ini? Ya, makanya bagi yang mbah-mbahnya sudah nggak ada, ini mohon maaf bagi yang mbah-mbahnya sudah nggak ada atau orang tuanya sudah nggak ada, kita sebagai anak, ya, ingat itu nyanyian siapa itu, ya, syair itu. Dan di dalam kubur itu sedang mengantri bacaan doa dari anak-anaknya setiap malam Jumat. nunggu kiriman doa dari anak-anaknya yang soleh dan solehah itu lagi ngantri. Ya, makanya hari Jumat itu hari yang berkah. Juga kalau orang Jawa bilang itu jangan misalnya melakukan kegiatan yang sifatnya misalnya ekstrim gitu ya, seperti bekerja di malam Jumat itu nggak boleh gitu. Ya, misalnya apalagi motong buku gitu ditakutkan gitu ya, dikhawatirkan. Artinya orang terdahulu itu khawatir terhadap di hari itu. Nah, di hari itu yang dalam kubur mbak kita, mama kita, atau bapak kita itu sudah ngantri menanti kiriman doa dari anak-anaknya, ya, menanti kiriman doa dari anak-anaknya. Tapi ternyata anak-anaknya naik motor, pakai motor jalan-jalan kemana, ya, tidak sholat, ya, tidak baca, tidak mengaji, maghrib ini makanya nggak boleh. Ada kisah kalau maghrib, ada kisahnya ternyata dia mau sunat, tahu sunat? Nah, maghrib, kalau sebelum maghrib dia keluar, pulang-pulang sudah disunat. Nah, itu terjadi di malam Jumat. Itu ada kisah, ya. Tapi kisah nyata. Itu sebagai renungan saja. Nah, yang paling terpenting ini, ya, bagi kita yang orang tuanya sudah dipanggil duluan, ya, orang tuanya kan sudah lama yang bapak kita ya. Kira-kira apa yang dilakukan di ruangan kecil ini? Ruangan 50 cm kali panjangnya kita 2 meter ya. Coba. Itu menanti ke Yaumil Hasan. Ya. Menantinya itu kan puluhan tahun. Bahkan ada yang kita hidup di 2022, ada orang tua yang tinggal yang hidup misalnya 1990 misalnya atau 1000. Berarti kan sudah 1000 tahun. Iya kan? Kalau 1900 berarti sudah berapa itu? Berapa tahun itu? Penantian itu kalau si anak sering mengirimi, ya, misalnya kalau contoh kalian ya, misalnya ada di pondok ini, atau ada orang tua kalian jauh, orang tua kalian di camping misalnya, kalian tinggal di sini, 1 bulan tidak dikirimi uang, pasti perasaan sudah, jangankan 1 bulan, seminggu saja sudah bagaimana gitu ya. Jadi itu, apalagi di dalam kubur, ruangan yang sempit, tidak ada penyegaran, tidak ibarat untuk makanan ya, dari anak-anaknya. Jadi di dalam kubur tidak ada makanan, kira-kira pikirannya bagaimana? Padahal menanti itu. Oke, kemudian yang ketiga, Yaumil Hasan itu hari digilirnya manusia ke dalam masyhar setelah dibangkitkan dari kubur. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Setelah manusia meninggal dalam kubur, setelah itu manusia dibangkitkan dari dalam kubur, yaitu namanya Yaumil Hasan. Dan setelah itu ada yang namanya Yaumil Hisab. Dihitung, ya, hitung. Kira-kira amal baik kalian berapa, amal buruk kalian berapa, gitu. Kemudian yang kelima Yaumil Mizan, dikumpulkan manusia di
kalian menuju jalan mana? Sirot mana? Sirotol mustaqim atau sirotol atau neraka? Surga atau neraka? Ya, makanya Pak Guru sampaikan ya, kita masih usia, umur kita masih sedikit, ya. Mumpung dosa kita masih sedikit, umur kita masih sedikit, berbagai beribadah. Insya Allah jaminan surga, dan insya Allah kalian akan bisa menarik orang tua kalian yang dahulu tidak pernah sholat, yang dahulu perbuatannya maksiatnya banyak, bisa menarik ikut surga bersama kita anak-anaknya. Jadi itu jangan yang ada di dalam pikiran kalian itu jangan yang penting hidup nikmat, misalnya pacaran gitu ya, pacaran, foya-foya, minuman tabur dan lain-lain itu, jangan seperti itu. Ingat, dunia itu sudah terkikis dunia ini, ya. Dunia itu sudah terkikis. Ya. Tidak ada zamannya lagi kita untuk bergurau-gurau berusaha. Oke. Kemudian tanda-tanda adanya hari akhir. Coba yang membacakan tanda-tandanya hari akhir. Ulin, coba bacakan dulu. Tanda-tanda yang maksudnya tanda-tanda hari akhir yang dapat kita saksikan di dunia ini, antara lain: 1. Rusak mendunia sesuatu di dunia ini. 2. Banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat, tidak merasa dosa, salah atau malu. 3. Banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaah. 4. Makin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. 5. Banyak yang durhaka kepada orang tuanya. 6. Semakin banyak laki-laki berpenampilan seperti perempuan atau perempuan penampilan seperti laki-laki. Oke, ya. Jadi tanda-tanda kiamat sugra, rusaknya dan hancurnya sesuatu di dunia seperti kematian. Itu kiamat sugra, ya. Lihat, tengok di surga kita ada pemakaman, ya. Itulah sudah banyak itu kiamat sugra, sudah banyak yang terjadi. Jadi kalau kalian masih meragukan, berarti kalian di dalam hati kalian itu sudah ya, sudah membeku. Kemudian banyaknya orang yang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat tidak merasa dosa. Nah, ini sudah banyak. Ibarat yang banyak apa contoh? Pacaran sudah dihalalkan. Itu fenomena yang terjadi. Pacaran sudah dihalalkan. Padahal tidak boleh. Tapi bagi mungkin bukan hanya di sini ya. Bagi orang Islam Muslim, tapi ternyata masih melakukan hal itu. Ya. Karena apa? Mata kita itu sering lihat ini pacaran banyak sekali gitu. Misalnya apalagi nih? Nanya Pak Ustaz ada boleh. Ini sudah banyaknya orang yang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat tidak merasa dosa. Nah, ibarat kita ketika kalian sudah merasakan hal ini kan tidak dosa, padahal berdosa. Ya. Yang sudah balik ini banyaknya perempuan, maaf ya, bagi yang tahu, bagi yang tidak tahu itu masih dimaafkan. Ya, terkait jilbab sudah balik ini ya, keluar dari jilbab, tapi merasa tidak apa-apa. Ini guys misalnya, merasa tidak apa-apa. Nah, ini masuk kategori sudah tidak tahu malu. Itu dosa tapi dianggap tidak dosa karena sudah sering. Ya, ini untuk kita.
kita, introspeksi renungan kita. Kemudian banyaknya masjid yang megah tetapi sedikit jamaahnya. Bukan hanya di Kulit, bukan hanya di Harapan. Hampir seluruh Indonesia masjidnya sudah megah-megah, baru dibangun lagi. Ya, baru dibangun lagi. Yang subuh cuma berapa orang? Itu sudah banyak. Ya. Makanya apa yang kita katakan, apa yang kita senang-senangkan hari ini salah satu introspeksi renungan kita supaya kita bisa oh ya benar ternyata tanda-tanda itu sudah ada. Kemudian semakin banyak generasi muda yang dalam pergaulan bebas, banyak sekali, ya, pergaulan bebas bukan hanya minuman keras, narkoba, ya, tapi banyak sekali. Sekarang itu bahasa generasi muda sekarang sudah bahasa orang dewasa yang negatif, ya, bahasa orang dewasa yang negatif, bukan bahasa kaum remaja muda. Contoh, seperti bahasa papa mama sudah wajar. Mama sudah sarapan belum banyak sekarang. Padahal nikah saja belum. Mau berangkat sekolah, WA dulu, pakai video call di kamar mandi. Ya, jangan kalian sekarang ketawa atau sebagai bisa saja telat, mohon maafnya. Allah akan nauzubillah. Ya, maksudnya mau berangkat sekolah sebagai penyemangat, tolong buka dulu bajunya. Ini negatif ya, tapi memang sudah terjadi. Ya, jadi ini supaya kalian bisa apakah saya masuk kategori itu gitu. Jadi maksudnya ya sebenarnya di sini ada itu generasi muda ya. Jadi dari merokok ya, merokok yang sederhana ini ya, apa-apa. Nanti setelah itu kalau merokok tidak lagi. Setelah itu baru khamar, ya. Setelah itu baru khamar. Ini pergaulan remaja ini. Kemudian banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, mas saya masuk kuliah ya. Kalau kalian ini ya perlu kasih tahu ya. Kalau kalian hari ini tertegur gitu ya, tertegur. Itu kalian harus bersyukur, ya. Tertegur itu kalian harus bersyukur. Itu tandanya di dalam hati kalian masih mempunyai sedikit iman. Gitu. Ya, ciri-ciri iman itu ya ketika disampaikan hal-hal yang rohanian yang kita tertegur, kita masih melaksanakan, kita bertobat. Berarti kita masih sedikit di dalam hati kita terdapat iman daripada ya ini ya nauzubillah ya, daripada ketika kita disampaikan kebaikan kemudian ini kita masih di dalam telinga kita ada apa yang disampaikan gitu ya, itu ciri-ciri hati kita sudah beku ya. Jadi kalau yang sudah seperti itu, mau siapapun gurunya, ustaznya siapa menyampaikan itu akan susah. Ya. Kalau Pak Guru bilang itu ya lebih baik di
ada memang lokalisasi, ya, lokalisasi khusus warga, tempat khusus warga ada. Dan jangankan di kota-kota besar, di Merauke sudah ada. Setiap salon itu pasti ada warganya dengan menumbuhkan buah dadanya, laki-laki ya, operasi dadanya sehingga terlihat seperti perempuan. Nah, sudah banyak. Kemudian yang berikut, ilmu agama sudah diabaikan. Ya. Sudah jarang sekali generasi muda yang datang ke masjid untuk mendengarkan ceramah. Di sekolah pun hanya terpaksa untuk sekolah. Iya enggak? Ada yang seperti itu enggak? Ada. Karena apa? Datang ke sekolah hanya mengantuk, duduk di kursi, dengerin ceramah, tidur. Ada. Ini contohnya. Contoh. Ya. Artinya itu